Ya, saudara-saudara, dalam video ini saya bersama saudara Averlin Sebuah ingin sedikit berbincang-bincang mengenai obrolan daripada Yosua Teuw dan Risuli Lubis kemarin. Ya, saya katakan itu adalah obrolan kedai tua karena di dalam obrolan mereka itu tidak ada keseriusan secara ilmiah menyampaikan argumentasi-argumentasi mereka, juga tidak terlihat bobot akademiknya, dan lebih banyak dibarengi dengan ketawa ketiwi ya. Jadi saya sebut itu obrolan kedai tua. Walaupun demikian, karena mereka mempromosikan ajaran sesat bidat oneness, ya, yang walaupun Yosua Teuw tidak mengaku diri oneness, demikian juga dengan Risuli Lubis ya, tidak mengaku diri oneness, tetapi apa yang mereka bicarakan di situ adalah ajaran oneness sebetulnya, yaitu bidat Sabellian yang sama dengan oneness Pentecostalism. Jadi mungkin saya minta saudara Averlin Sebuah untuk men-sharingkan secara ringkas kira-kira poin-poin apa yang mereka obrolkan di dalam video tersebut. Silakan saudara Averlin. Oke Pak, terima kasih waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal perihal diskusi kedai tua Yosua Teuw dan pendeta Risuli Lubis. Nah, saya setuju istilah kedai tuak. Kenapa saya setuju istilah itu? Karena percakapan itu bukan percakapan yang dibangun di atas dasar yang teguh, melainkan dibangun di atas dasar asumsi-asumsi tafsiran Alkitab yang ngaco, juga kesimpulan teologis yang ngaco. Nah, kita sudah tahu bahwa Joshua Teuw itu sebenarnya bidat oneness, Sabellianisme, walaupun dia tidak mengaku demikian seperti yang Pak MYM tadi sampaikan. Dan selama ini mungkin kita berkata bahwa Risuli Lubis itu Tritunggal. Nah, akhirnya kedoknya terbongkar ya malam kemarin, bahwa ternyata dia itu adalah bidat oneness. Walaupun dia berkata bahwa saya pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus yang bagaimana, kan seperti itu. Tetapi dengan adanya video percakapan kedai tuaknya dengan Joshua Teuw, maka akhirnya terbukti bahwa Risuli Lubis itu adalah penganut oneness. Nah, poin saya begini. Pendeta Joshua Teuw dan Risuli Lubis mengasumsikan bahwa Yahweh itu adalah Bapa, ya. Dan kalau Yahweh itu adalah Bapa, maka Yesus juga disebut sebagai Yahweh, maka tak lain dan tak bukan Bapa itu adalah Yesus. Nah, itu kesimpulan dari Joshua Teuw, sehingga mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, Yesus itu disebut ya sebagai Yesus karena dia berinkarnasi, dengan kesimpulan mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yahweh. Ya, jadi Bapa dan Yesus itu adalah satu pribadi. Nah, kira-kira begitu presupposisi berpikirnya, Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak ini ajaran Alkitab atau bukan? Ya, ya, seperti itu, Pak. Ya, yang jelas ketika mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, itu bukan ajaran Alkitab. Ya. Nah, mengapa mereka orang-orang semacam ini tidak memahami ajaran Alkitab yang sesungguhnya mengenai doktrin Tritunggal? Oleh karena mereka mencoba mencampur adukan antara yang kekal dan yang sementara. Ya. Ini perkataan daripada Cornelius Van Til. Dia mengatakan mengapa bidat-bidat, entah bidat Tritunggal sama Kristologi itu muncul. Ya, karena mereka berusaha untuk mencampur adukan antara yang kekal dan yang jasmania, ya, yang kekal dan yang temporer, ya, antara pencipta dan ciptaan, ya. Ya. Nah, jadi misalnya Arius, ya. Arius mengatakan jikalau Allah itu satu,
Esa, maka tak mungkin Logos juga adalah Allah yang sama dengan Allah Bapa. Jadi kalau Allah Bapa itu Allah, maka Logos itu pastilah Allah lebih rendah. Maka kesimpulan dia, Logos itu diciptakan oleh Allah Bapa. Itu adalah ciptaan mula-mula sebelum segala sesuatu diciptakan. Logos itu, yaitu Yesus, itulah yang diciptakan mula-mula. Diciptakan dengan hakikat Allah, ya. Diciptakan dengan hakikat Allah, tetapi lebih rendah dari Bapa. Karena biar bagaimanapun dia adalah ciptaan, punya awal mula. Sehingga istilah daripada Arius adalah homoiousios. Homoi itu mirip, serupa. Osios itu dari kata usia, ya. Usia itu esensi, substansi atau hakikat. Jadi mirip hakikatnya, tidak sama. Ini yang dilawan di dalam sejarah gereja. Nah, mengapa sampai pada kesimpulan seperti itu? Oleh karena dia gagal melihat bahwa di dalam Allah yang Esa itu ada keberagaman. Jadi dia melihat Esa itu sebagai sesuatu yang sifatnya mutlak. Ya, misalnya kacamata ini mutlak ya satu kacamata. Tidak boleh bilang ada dua kacamata atau apa ya di tangan saya ini kan begitu ya. Nah, ini penglihatan berdasarkan mata jasmania ya, yang gagal atau yang gagal melihat hal-hal yang kekal itu ya, sebagaimana adanya ya, dan mencoba menarik ke dalam wilayah yang terbatas seperti itu. Nah, kalau dia berpikir misalnya di dalam Allah yang kekal yang satu itu ada kejamakan ya, maka kejamakan Allah, entah kejamakan sifat atau kejamakan hipostasisnya antara Bapa dan Firman-Nya itu mestinya dilihat sebagai juga kekal. Ya, kejamakan Allah itu kekal. Hipostasis Bapa kekal, maka hipostasis Firman juga yang adalah Firman Sang Bapa pasti kekal gitu. Demikian dan Roh Kudus kan begitu mestinya. Tapi karena dia menarik hal yang bersifat kekal dan tidak terbatas, ya, dan menafsirkannya sama dengan ciptaan, ya, maka kemudian timbul kesimpulan bahwa Allah itu hanya satu. Maka Sang Firman kalau dia adalah Allah tidak mungkin sama dengan Bapa, pasti berbeda, ya. Maka Logos itu yaitu Yesus, Allah yang lebih rendah dari Allah Bapa. Ya, demikian juga Sabellian, ya, Sabellius, ya. Satu ya satu. Kalau Allah satu ya satu begitu ya. Jadi mungkin karena dia melihat di kepribadian manusia di dunia ini, satu ya satu ya. Masing-masing kita kan satu kepribadian yang terpisah-pisah ya. Nah, demikianlah dia memandang Allah sebagai satu pribadi, satu hakikat. Nah, ini yang diikuti oleh Oneness Pentecostalism dan orang-orang seperti Joshua Tewo, termasuk Risuli Lubis itu. Ya. Jadi celaka besar kalau menarik yang kekal, yang tidak terbatas, itu ditafsirkan secara terbatas. Maka sulit orang memahami Tritunggal. Nah, bagaimana kita memahami Tritunggal? Allah Bapa yang tidak terbatas berada pada Anak secara tidak terbatas, berada pada Roh Kudus secara tidak terbatas. Demikian juga Anak berada pada Bapa dan berada pada Roh Kudus secara tidak terbatas. Maka ketiga hipostasis Allah Tritunggal ini, Bapa, Sang Firman dan Sang Roh, itu berada secara tidak terbatas ya di dalam satu hakikat yang sama dan identik. Ya, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih dahulu, tidak ada yang lebih kemudian. Di sini kita tidak bisa membicarakan sekat-sekat atau batasan-batasan antara Bapa dan Anak. Jadi seolah-olah Bapa berdiri sendiri dan dibatasi oleh Anak. Anak berdiri sendiri dibatasi oleh Bapa dan Roh Kudus.
Itu kalau dalam wilayah ciptaan. Sama dengan saya, dengan saudara Averlin sebuah sekarang, kita sedang dibatasi oleh ruang. Anda berada di Sumatera, saya berada di Pulau Jawa. Ya, ya. Jadi saya kan hanya melihat gambar Anda ini, ya. Gambar Anda di layar kan, layar komputer saya. Jadi ada batasan ruang. Tapi memikirkan Allah sama seperti memikirkan manusia sebagaimana yang ada di otak Yosua Tewu dan Risuli Lubis ini, maka nanti kesimpulannya ada 3 pribadi Allah yang terpisah-pisah, yang independen. Itu kan bahasa Yosua Tewu. Dan itu bukan bahasa penganut doktrin Tritunggal. Allah Bapa tidak terbatas, maka dia tidak bisa dibatasi oleh keberadaan anak, hipostasis anak. Juga tidak bisa dibatasi oleh hipostasis Roh Kudus. Masing-masing ketiga hipostasis ini berada secara penuh, ya, antara satu dan yang lainnya tanpa batasan apapun, karena tidak terbatas. Nah, demikianlah kesatuan Allah itu. Hakikatnya yang ekhat, yang satu, yang sama, yang identik. Tetapi di dalam dirinya dimungkinkan keberagaman hipostasis atau pribadi. Dan bukan saja keberagaman hipostasis, tapi juga keberagaman sifat-sifat Allah. Ya, dia Allah yang kasih, Allah yang bijaksana, maha hadir, tidak terbatas, Allah yang kekal, Allah yang baik, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kembali lagi saya mengingatkan, ada baiknya kita mencamkan atau mendengarkan peringatan Cornelis Van Til. Jangan mencoba-coba mencampur adukan antara yang kekal dan tidak terbatas dengan yang terbatas. Ini kesalahan Yosua Tewu. Ini pandangan umum saya. Silakan mungkin mau maju lebih spesifik, Saudara Averlin. Oke Pak, sangat menarik pembahasannya ya. Jadi saya yakin pun Joshua Tewu ini tidak mengerti istilah ousia dan hipostasis. Ya, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu menjadi pribadi. Nah, karena otaknya terbatas, maka istilah pribadi di sana itu diartikannya sebagai pribadi-pribadi ya seperti kita manusia yang berada secara keberadaan di wilayah ciptaan sehingga otaknya enggak sampai di situ. Nah, oke Pak, menarik. Nah, jadi ada satu istilah yang keren yang dikeluarkan oleh Joshua Tewu itu bahwa jangan sebut-sebut saya sebagai bidat ya, yang penting saya mengikut Kristus titik. Nah, begitu juga Ya. Risuli Lubis yang mengatakan yang ikut-ikutan mengatakan itu yang penting Ya. saya memberitakan Injil, saya menyampaikan Kristus, yang penting saya membawa jiwa-jiwa, itu aja. Tak penting itu doktrin Allah Tritunggal. Tritunggal tidak menyelamatkan. Nah, inilah yang perlu saya minta klarifikasi sama Bapak atau jawaban yang paling spesifik. Bagaimana menanggapi kesimpulan yang demikian, Pak? Karena orang-orang ketika karena pandangan awam Kristen itu berkata bahwa ya yang penting percaya Yesus saja. Ya, kita disebut Kristen karena percaya Yesus titik. Nah, tak usah ributkan dogma Tritunggal. Nah, itu yang perlu saya tanyakan, Pak. Demikian. Ini sangat bermasalah ya dan sangat kacau. Yang pertama-tama ya, tidak usah sebut saya bidat. Sejarah gereja yang menyebut bidat. Dan di dalam sejarah gereja ini, bagaimana komunitas orang Kristen sepanjang sejarah itu secara umum, secara istilah Katolik ya, Katolik bukan merujuk kepada gereja Katolik, tapi secara secara umum itu menafsir, membaca Alkitab, mendalami Alkitab, lalu merumuskan pengakuan-pengakuan iman. Dan gereja sepanjang sejarah mengakui doktrin Tritunggal. Nah, bidat-bidat kecil, sempalan-sempalan ini, seperti saya sering katakan, seperti sepercik air kecil di samudera yang luas, mulai mengangkat ekor dan mengatakan mereka yang benar begitu. Padahal ya kecil saja. Seperti itu. Nah, gereja sepanjang sejarah lah yang menghakimi mereka. Bukan saja menghakimi, tapi gereja sudah mengutuk.
Nah, istilah mengutuk ini lebih keras ya. Itu sudah dikutuk sebagai bidat. Baik ajaran Praxeas, ajaran Sabellius, itu biasa disebut Sabellian, maupun ajaran Oneness Pentecostalism ya, yang baru muncul abad lalu, yang mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Yesus. Itu adalah bidat yang terkutuk. Jadi bukan sekadar menghakimi, tapi gereja sepanjang sejarah sudah mengutuk. Ini yang pertama ya. Yang kedua, engkau berkata, syukur percaya Yesus, saya selamat, tidak penting Tritunggal. Pertanyaan paling fundamental adalah, Yesus yang mana? Ya. Yesus hanya pembuat mujizat, atau Yesus saksi Yehova yang sama dengan Arius? Yesus yang diciptakan, ciptaan mula-mula Allah Bapa, atau Yesus Mormon, Yesus yang terpisah dari Bapa dan Roh Kudus, semacam triteisme, itu Mormon, atau Yesus Erasus Sabdono yang Allah minor, yang adalah Allah minor. Karena Erasus mengatakan Allah mayor itu Bapa, Allah minor itu Yesus. Atau Yesus yang mana Risuli Lubis? Yesus yang mana Yosua Tewu? Ada banyak Yesus. Bahkan di Amerika Latin atau di Filipina, itu banyak orang Katolik itu bernama Yesus. Ya. Misalnya Yesus Estrada, ya. Contoh saja ya. Itu banyak di Amerika Latin atau Filipina. Dan Yesus-Yesus ini mungkin juga pada hari-hari Paskah mereka naik ke atas kayu salib lalu digantung di situ. Lalu dicambuk. Itu biasa kan? Di dalam Katolik itu ada yang kayak gitu ya. Jadi yang kau maksud adalah Yesus Estrada atau siapa? Nah, Yesus Alkitab itu adalah Sang Firman. Yohanes jelas sekali di Yohanes 1 ayat 1 ya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sangat-sangat clear. It is very very clear ya. Tidak bisa diputar balik. Pada mulanya adalah Logos. Logos itulah Yesus. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Berarti antara Logos dan Allah dibedakan dengan jelas. Tetapi Logos itu adalah Allah. Karena adalah firman-Nya Allah sendiri. Maka saya hakikat. Saya substansi dengan Bapa. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Ya, begitu ya. Jadi, itu Yesus Alkitab. Tapi kalau Yesus bidat Oneness Pentecostalism, itu Yesus yang adalah Bapa dan adalah Roh Kudus. Sedangkan Alkitab jelas berkata, Yesus berkata, aku akan mengutus seorang penolong yang lain, Parakletos. Jadi Yesus membedakan dirinya dengan dia, Parakletos itu, sebagai hipostasis yang berbeda. Nah, Yesus Alkitab itu Sang Firman. Firman inilah yang mengambil natur manusia dan di dalam kemanusiaannya mati di atas kayu salib untuk menebus orang-orang berdosa. Jikalau engkau percaya, engkau selamat. Engkau tidak percaya, engkau binasa. Yesus Kristus Sang Firman. Alkitab tidak mengatakan Yesus Kristus itu adalah Bapa atau adalah Roh Kudus. Maka kalau Yesus yang engkau percaya adalah Yesus yang adalah Bapa atau Yesus yang adalah Roh Kudus, itu Yesus yang lain. Ya. Apakah engkau selamat? Saya tidak yakin engkau selamat. Saya berani berkata, kalau seseorang tidak paham, ya Kristen yang memang tidak pernah diajar, pemahamannya sangat minim, lalu dia berkata, Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus,
Saya kira Tuhan memaklumi ketidaktahuannya. Dia selamat saya kira. Tapi kalau orang seperti Yosua Tewu, ya, dan keras, ya, seperti Fatimah Sakdiah, keras sekali, diberitahu keras sekali. Saya tidak yakin kalau yang mereka percaya ada Yesus Kristus. Saya hanya yakin mereka percaya Yesus yang lain. Yesusnya Sabellian dan Yesusnya Oneness Pentecostalism. Ya, itu kedua ya. Poin ketiga sekarang masalah beritakan Injil. Ya. Saya juga beritakan Yesus, beritakan Injil. Injil yang mana? Injil sejati atau tidak? Itu saya lihat juga Risuli Lubis itu suka tumpang tangan orang rebah-rebah itu dalam video-videonya. Saya tidak lama sih lihatnya ya. Saya juga tidak terlalu tertarik. Cuma lihat sepintas ya. Dia doa-doa lalu orang jatuh-jatuh ya. Ya. Saya tanya kepada Risuli Lubis, itulah yang kau sebut sebagai Injil sejati? Nah, silakan engkau koreksi sendiri ya. Jadi biarlah kita dikoreksi oleh Alkitab, diajar oleh Alkitab, dan dipimpin, diarahkan oleh Alkitab. Saya kira itu Saudara Averlin. Nah, oke Pak, terima kasih. Ini jawaban yang bagus ya. Jadi percaya Yesus pun ya, kita harus memiliki pertanyaan di balik Yesus yang mana ya. Sama kalau kita berkata bahwa Averlin itu, saya percaya Averlin yang mana? Karena yang namanya Averlin kan banyak. Ada Averlin yang mungkin saja tidak, ada Averlin laki-laki, ada Averlin perempuan, kira-kira seperti itu. Jadi harus jelas itu apanya. Iya. Maksudnya gini. Kalau mau tanya, Averlin yang beberapa kali live streaming dengan pendeta MYM itu yang mana? Lalu kalau orang bilang orangnya gemuk, badannya tinggi sekali kayak orang Belanda, orang bule, lalu kulitnya hitam sekali, misalnya contohnya seperti orang Afrika, rambutnya panjang, lurus, diikat, itu kan Averlin sebuah yang salah. Iya betul. Itu bukan Averlin sebuah yang sering live streaming dengan pendeta MYM gitu. Ya. Jadi ada banyak Averlin sebuah yang mana dulu? Ya sama juga Yesus. Yesus Alkitab yang mana? Ya lanjut. Saya cuma hanya menambah saja. Ya oke. Jadi Joshua Tewu masih pede masuk surga. Tapi dia mempercayai Yesus yang lain yang mungkin itu diingatkan Paulus di Galatia 1 ayat 8. Nah, oke Pak, sangat menarik. Nah, saya mau lebih dalam lagi mempertanyakan satu hal Pak. Karena mereka sering memakai istilah percaya Yesus saja, kemudian ditambah satu mungkin postmodernisme, salah satu postmodernisme itu relativitas ya Pak ya. Ketika orang memiliki satu paham itu yang mungkin doktrin oleh postmodernisme, maka ketika kita mengklaim Pak MIM, kita mengklaim bahwa kita benar, maka orang-orang di sekitar kita belum tentu berkata bahwa iya dia pasti benar mutlak. Tetapi mereka berkata, oh belum tentu Joshua Tewu bisa benar, Pak MIM bisa benar. Nah, bagaimana kita menanggapi ini Pak, supaya orang bisa paham itu satu kebenaran yang mutlak, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Bagaimana mengatasi orang-orang ini supaya tidak mengambil kesimpulan bahwa oh belum tentu benar, ini belum tentu benar. Nah kira-kira seperti itu Pak, bagaimana cara kita mengatasi ini supaya kita bisa menjelaskan keabsolutan, kebenaran, hakikat dari doktrin Allah Tritunggal ini Pak. Oke Pak. This is the very very stupid thing, ya, very stupid thing that exists in our time today. Ya, ini adalah satu hal yang bodoh ya, sangat-sangat bodoh yang ada pada era kita sekarang, era postmodernism. Di mana kebenaran dilihat sebagai relatif dan orang boleh menentukan kebenaran bagi dirinya sendiri. Ya, mirip dalam Hakim-Hakim. Pada saat itu tidak ada nabi, ya. Orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu silakan lihat di kitab Hakim-Hakim bagian yang terakhir kalau saya tidak salah. Jadi bagi saya ini adalah racun yang sangat mematikan gereja ya, mematikan semangat orang percaya, semangat memberitakan Injil dan lain sebagainya.
Kebenaran itu mutlak, absolut. Nah, sama seperti bahwa istri saya hanya satu dan bahwa dialah ibu anak-anak saya. Ya, itu fakta yang real. Saya tidak punya simpanan, tidak punya will, tidak punya selingkuhan. Nah, jika orang berkata, katakanlah saudara Everlin, bikin video, oh ternyata istri Muriwali itu adalah Dian Sastrowardoyo, begitu ya. Itu Dian Sastrowardoyo itu artis ya. Ya seperti. Ternyata itu istrinya begitu ya. Yep. Ini kepalsuan. Ini klaim palsu, klaim bohong. Karena tidak sesuai fakta, dan faktanya istri Muriwali hanya satu, yang sekarang ini menjadi ibu anak-anaknya. Dan Dian Sastrowardoyo itu adalah artis yang juga sudah bersuami, ya. Seperti itu. Jadi apakah boleh seorang sembarang buat klaim istri Muriwali adalah Dian atau istri Muriwali adalah Eni, istri Muriwali adalah Astuti, istri Muriwali adalah Painem, ya, Ngatimin, gitu ya. Kan tidak boleh. Demikianlah kita melihat kebenaran. Jikalau Allah itu yang benar hanya Allah Tritunggal, maka tidak ada Allah Oneness. Tidak ada Allah Arian. Tidak ada Allah Tauhid. Tritunggal berarti ya, Tritunggal is the only God, ya. The only Lord, tidak ada yang lain. Maka kebenaran itu mempunyai sifat yang unik, ya. Sifat yang unik. Tidak ada duanya. Maka apakah Yesutewu yang benar atau saya? Tidak bisa dua-dua sama-sama benar. Saling bertentangan kok. Dia bilang saya menghujat Yesus di medsos. Saya bilang dia bidat Oneness sesat. Saling bertentangan kok. Mana boleh dua-dua sama-sama benar. Ya. Yang ada itu kemungkinan salah satu saja di antara kami berdua yang benar, atau dua-duanya sama-sama benar. Atau dua-duanya sama-sama salah. Cuma ada dua kemungkinan itu. Ya. Apakah dia atau saya? Either Yosuatewu or me, or atau ya, both of us are false, are wrong. Ya. Kami berdua sama-sama salah. Nah, kalau kami berdua sama-sama salah, pasti ada yang benar. Yang unik, yang satu-satunya itu. Nah, mengapa saya berani berkata, saya berada pada kebenaran yang sejati? Karena semua pemahaman saya mengenai Tritunggal, itu sudah saya uji dengan Alkitabiah. Diuji dengan bagaimana gereja menafsir sepanjang sejarah, sampai ada konsili-konsili, sudah sama. Ya. Coba dipikirkan lagi secara rasional. Sangat-sangat rasional. Justru Allah yang Oneness itu, yang irasional. Seperti contoh, bagaimana dia memanifestasikan kasih dalam dirinya. Kalau Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Yesus adalah Roh Kudus adalah Yesus. Bagaimana bisa memanifestasikan kasih? Tapi bahasa Alkitab mengatakan Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Ya, jelas ya. Nah, kalau pakai istilah Oneness, Yosuatewu mengasihi Yosuatewu. Ya, betul ya.
Jadi relasinya relasi egosentris, ya. Relasi egoisme. Jikalau Bapa adalah Makanya Joshua Tewu egois, Pak. ya, jikalau Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, maka ketika Alkitab berkata Bapa mengasihi anak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, anaknya. Alkitab berulang-ulang mengatakan Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Ya, seperti itu. Nah, kalau Bapa adalah Yesus, relasinya berarti Bapa mengasihi Bapa. Yesus mengasihi Yesus. Karena sami mawon. Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Ini irasional. Bahkan ketika Yosua Tewu mengasihi diri sendiri saja, itu sudah salah itu. Dosa itu. Egoisme, egosentris. Tapi Yosua Tewu mengasihi istrinya. Istri Yosua Tewu mengasihi dia. Ini relasi interpersonal. Dan relasi interpersonal semacam ini ada teladannya. Ada peta dan teladannya di Tritunggal. Di mana Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Ketiga pribadi saling mengasihi. Saudara, ketiga pribadi saling mengasihi. Nah, ini baru Allah itu rasional. Intelligible. Maka orang Kristen diperintahkan mengasihi karena Allahnya Tritunggal. Alkitab berkata Allah adalah kasih. Mengapa Allah adalah kasih? Karena dalam dirinya sendiri kasih itu penuh, sempurna. Antara Bapa, Anak, Anak, Roh Kudus Bapa, Bapa, Roh Kudus, Anak Bapa, Bapa, Anak. Ada kasih interpersonal di dalam intratrinitarian, di dalam hipostasis intratrinitarian. Ini yang agama-agama lain tidak ada. Ini yang dalam penganut tauhid tidak ada. Ini yang dalam penganut Unitarian, seperti Franz Donald, Beni Irawan itu tidak ada. Ini juga yang tidak ada dalam pemahaman Fatimah Sakdiah, Yosua Tewu, dan Risuli Lubis. Ya, saya kira itu. Silakan lanjut. Oke Pak, terima kasih. Nah jadi ini jawaban yang bagus ya. Tapi saya mau mengangkat isu lagi yang dibicarakan Joshua Tewu dalam video obrolan kedai tua itu ya Pak ya. Dia berkata begini, konsep Tritunggal ini kan susah orang memahaminya. Ya, apalagi kalau kita diserang dengan konsep tauhid. Ya, oneness ini kan sama dengan tauhid. Artinya kita bisa menjelaskan Allah kita, Allah yang esa, sejajar dengan konsep tauhid. Nah, jadi bagi Joshua Tewu tauhid dan oneness itu sama. Sehingga dengan kesimpulan itu kita bisa mengambil lagi kesimpulan bahwa di dalam pemikiran Joshua Tewu seharusnya Allah kita itu seperti Allahnya Islam, yaitu tauhid. Ya, jadi sehingga kalau sudah sama-sama tauhid, ya, Allahnya orang Kristen oneness dan setara dengan tauhid, berarti itu sudah Allah yang absolut, yang benar, mutlak benar. Sementara di sisi lain juga kita tidak pernah percaya bahwa tauhid itu adalah ajaran Allah yang mutlak benar, tidak. Bahkan kita tidak mempercayai itu, bahkan itu bukan ajaran kekristenan. Terkecuali kalau Joshua Tewu berkata bahwa Kristen dan Islam itu sama, dan saya kira percaya tidak ada kemutlakan kebenaran itu, Pak. Nah, bagaimana dengan hal itu, Pak? Menyamakan tauhid dengan Allah yang esa, ya. Sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa tauhid dan oneness itu sama. Apakah kita harus percaya tauhid, Pak, seperti itu? Kira-kira seperti itu, Pak? Ya, tadi saya sudah mengatakan konsep tauhid itu memustahilkan relasi kasih. Ya, jadi kasih tidak ada dalam Allah yang tauhid. Demikian juga Allah oneness-nya Yosua Tewu. Ya. Nah, konsep yang mustahil semacam ini mau diperjuangkan oleh Yosua Tewu, kan? Dan mau supaya sama dengan Islam. Allah Kristen
beda dengan Allah Islam. Allah Kristen bukan tauhid. Maka kita tidak perlu mentauhidkan Allah kita. Allah kita Tritunggal, bukan tauhid. Nah, itu ya. Lalu dikatakan lebih mudah tauhid dipahami daripada Tritunggal. Mengapa orang susah memahami Tritunggal? Karena mereka tidak rendah hati. Mereka tidak tunduk baik-baik di bawah otoritas Alkitab dan belajar. Supaya bisa menyamakan apa yang disamakan Alkitab dan membedakan apa yang dibedakan Alkitab. Nah, ada kesombongan. Seperti itu Fatimah Sagdiah kan, murtad dari Islam, bukannya belajar Allah Kristen secara benar, sebagaimana diajarkan dalam sejarah gereja, malah terima oneness. Dan dia bela-bela oneness. Lalu menuduh orang seperti saya jangan menghakimi. Nah, ini bentuk kesombongan. Bagi orang yang sungguh-sungguh mau belajar, Allah Tritunggal akan benar-benar dibukakan kepada mereka. Akan jelas. Buktinya saya jelas. Mayoritas orang Kristen itu jelas. Maka apa yang dikatakan Yosua Tewuh itu adalah penipuan. Adalah kebohongan. Karena yang paham Tritunggal mayoritas. Terbukti yang percaya Tritunggal mayoritas. Katolik, Protestan, Ortodoks, dan yang percaya oneness hanya segelintir orang. Coba sebut nama. Ya Yosua Tewuh itu. Siapa? Henry Tan. Siapa lagi? Risuli Lubis. Lubis, Fatimah. Sarah. Ya. Siapa lagi ya? Kok nggak ada lagi ya? Kok Itu cuma aja. saipat? Itu aja, Pak. Kata orang Jawa bilang cuma saipat. Ya. Ada lagi, Pak. Ada lagi, satu lagi. Sebentar dulu, saya belum selesai. Ya, nggak ono saupil ya, nggak ono saupil. Itu jarene wong Jawa ya. Jarene wong Jawa nggak ono saupil ya. Saupil itu ini, saupil ini. Sebentar ya. Jadi adalah kebohongan. Kebohongan terbesar dari Yosua Tewuh kalau mengatakan yang paham Tritunggal itu hanya sedikit, sulit. Sedangkan oneness itu banyak sekali. Penganut Tritunggal itu mayoritas. Dan oneness ini hanyalah saupil tadi itu. Ya, seperti itu. Jadi ya kalau ikut kasarnya ngomongnya orang Jawa, ya janganlah ini ya, ojo kakehan ya, kakehan cangkem gitu ya. Kalau orang Jawa ngomong itu kasar ya, ojo kakehan cangkem itu, jangan banyak bacot, jangan asal ngomong tapi bohong. Ya saya kira itu. Ya mungkin yang terakhir ini ya. Oke. Saya mau tambahkan daftar itu tadi. Oh ya, silakan. Joshua Tewuh penganut oneness, Joshua Tewuh istrinya, Paulus sama istri. Jadi sepasang. Henry Tan. Istrinya. Jangan lupa. Ada juga pengikut mereka itu yang ya ratusan lah di itu yang sering serang Trinitarian. Itu pengikut-pengikutnya yang maki-maki saya. Ya. Yang maki-maki Dr. Deki, Pak Esra Soru, yang lainnya kan gitu ya. Adalah cuma memang
Penganut Trinitarian ini banyak yang tidak mau peduli. Banyak yang menjadi semacam silent majority ya. Silent majority artinya mayoritas tapi diam-diam. Jadi kelihatan seperti tidak ada. Kalau seluruh Trinitarian ribut lawan Joshua Tewu ya habis dia. Jangankan seluruh Trinitarian. Satu sinode GBI saja, kalau Dr. Rubin Adi Abraham, ketua GBI, dan beberapa petinggi GBI saja, terus hantam dia misalnya, menghantam bidat oneness-nya, Joshua Tewu dan teman-teman oneness-nya sudah habis. Henry Tan sudah habis. Ya, apalagi kalau campur Katolik Roma, Ortodoks. Ya, tidak ada apa-apanya lah begitu ya. Ya, lanjut. Oke Pak, oke saya lanjut ya. Nah, jadi itulah jawaban atas kesimpulan Joshua Tewu itu. Dia selalu menekankan juga Pak bahwa orang-orang Trinitas itu mengajarkan 3 pribadi yang independen. Ya, bahkan pengertian independen ini pun masih belum jelas definisinya ya. Terkecuali kalau kita tanya samanya apa itu maksudmu itu independen. Tapi ketika kita hanya mendengar sekilas itu seolah-olah dia mengatakan bahwa ada semacam pribadi yang independen yang mungkin saja bisa kita pahami sebagai pribadi kita ini ya, yang secara fisik ya. Nah, apakah betul ini pandangan dari Allah Trinitas ya Pak ya? Itu yang dia maksud independen, itu maksudnya pribadi yang terpisah. Yang sama-sama kekal, yang sama-sama itu. Nah, kalau sama-sama kekal, sama-sama tidak terbatas, harusnya tidak terpisah. Tidak mungkin bisa dipisah. Jadi itulah dia mencampur adukan sebagaimana di awal saya tadi katakan, mencampur adukan antara yang kekal tidak terbatas dengan yang terbatas, antara pencipta dengan ciptaan ya. Ya. Jadi sama seperti Paul Zhang, Joshua Tewu ini menuduh penganut Trinitarian sebagai triteisme. Itu kacau sekali. Padahal Alkitab menjelaskan Bapa, Firman, Roh Kudus. Satu adanya, tapi bisa dibedakan dengan jelas. Berarti hipostasis anak itu tidak independen dari Bapa. Nah, kalau ada penganut Trinitarian yang mengatakan pribadi anak itu independen, pribadi Roh Kudus itu independen, itu sesat itu. Itu sesat. Hipostasis anak tidak pernah independen dari Bapa. Anak ada karena Bapa. Bapa ada karena anak. Roh Kudus ada karena Bapa dan anak. Ya. Jadi tidak ada yang independen. Tanpa roh, tanpa anak, Bapa bukan Bapa. Tanpa Bapa, tanpa roh, logos bukan logos. Ya, logos bukan logos. Firman bukan firman. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus tanpa Bapa dan anak bukan roh. Jadi tidak ada hipostasis yang independen. Maka Joshua Tewu ini dia menyerang keyakinan Tritunggal berdasarkan orang-orangan sawah yang dia buat. Lalu dia pukul sendiri. Orang-orang sawah yang dia buat lalu dia pukul sendiri. Dan ini adalah kesalahan yang sangat besar sekali. Saya stop sampai di sini. Silakan Saudara Evelyn menutup ya. Sekaligus nanti menutup dalam doa. Oke Pak, terima kasih atas semua jawabannya.
ya yang mewakili pertanyaan-pertanyaan saya, dan saya sangat bersyukur dapat penjelasan, ya, dapat penjelasan yang jelas pada saat ini. Juga kepada teman-teman yang mendengarkan live ini, ya, silakan pahami argumen-argumen yang disampaikan oleh pendeta MIM yang Anda atau yang saudara tidak dapatkan dari channel-channel Joshua Tewu, channel kedai tuak itu, ya, yang menyebarkan fitnah segala macam dan sebagainya yang tidak ada bobot argumen sedikit pun. Nah, jadi untuk itu teman-teman, pada saat ini kita akan mengakhiri dan kita akan berdoa. Mari Pak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami bisa melakukan kegiatan diskusi pada saat ini. Berkati juga Bapak Pendeta MIM yang telah memberikan ilmunya kepada saya untuk saya pahami dan untuk saya pelajari sebagai dasar argumen dalam berteologi, Tuhan Yesus. Inilah kami, Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ini. Semua penonton, Tuhan Yesus, Engkau berkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini kami, Tuhan, lindungi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.